Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, tingginya tekanan dan kompleksitas persoalan sosial biasanya bisa membuat seorang individu perlu ruang yang aman dan juga nyaman untuk berbagi cerita atau keluh kesah terhadap permasalahan yang dihadapi, baik masalah pribadi, keluarga, kerjaan, atau apapun. Dan saat ini sudah hadir aplikasi yang bernama Teman Curhat yang bisa kita jadikan tempat bercerita dengan kerahasiaan yang terjaga. Aplikasi bernama Teman Curhat yang dapat di-download pada Play Store untuk Android dan App Store diciptakan oleh ISQ 165 yang sudah dirancang setelah masa COVID 2019. Uniknya aplikasi ini memberikan layanan konsultasi dengan yang disebut agen, dari permasalahan mental hingga pelayanan pengembangan diri dan pengembangan bisnis dapat diakses secara daring, bahkan kini dapat melayani secara offline dengan bertemu langsung dengan agen. Aplikasi Teman Curhat itu adalah aplikasi untuk konsultasi baik dengan profesional maupun dengan agent-agent yang kita miliki. Jadi untuk kesehatan mental yang utamanya, jadi orang bisa konsultasi dengan aman, nyaman, dan tanpa penghakiman. Tinggal langsung di-download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Kami menyebut orang atau profesional yang akan membantu sesi konsultasinya itu namanya agent. Kita punya beberapa jenis agent, mulai dari psikolog, well-being coach, ada juga sebenarnya konsultan hukum, konsultan keuangan, karena kami percaya suatu masalah itu memiliki keterkaitan dan juga ketika ingin diselesaikan, maka harus selesaikan sampai akar, seperti itu. Untuk psikolog, kita kalau di aplikasi yang online sehari-hari, itu ada 50, tapi sebenarnya di database kita lebih dari itu, sekitar sampai 500 psikolog. Tapi yang on itu 10%-nya kita ada di 50 orang. Di aplikasi Teman Curhat ini menyediakan ribuan agen atau konsultan yang melayani individu untuk bercerita di seluruh Indonesia. Uniknya mayoritas individu didominasi kaum pria sebanyak 58%. Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat yang akan curhat dijamin kerahasiaan identitasnya. Ini merupakan sebuah wadah bagi masyarakat banyak untuk bercerita mengenai keluh kesah yang dialami. Dari Jakarta, Dodi Subagio, Metro TV. Jadi gimana pemirsa, Anda penasaran sebenarnya seperti apa aplikasi Teman Curhat ini? Nah, sudah bersama saya ada CEO Teman Curhat, ada Mas Max Pandu. Mas Pandu, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Valen. Waduh, Mas Pandu, ini menarik karena ada salah satu layanan pemirsa yang bisa diberikan untuk teman-teman kita yang memang membutuhkan pertolongan. Nah, Teman Curhat di Indonesia sejauh ini bagaimana perkembangannya? Alhamdulillah dari 2021 kita rilis pertama kali, perkembangannya signifikan, Mbak. Jadi memang kita bisa lihat trennya itu masyarakat sudah mulai aware dan sadar akan pentingnya kesehatan mental. Oke. Iya, jadi nggak cuma kesehatan fisik, tapi kesehatan mental yang sama-sama setara dan keduanya saling keterkaitan. Nggak bisa berat sebelah karena keduanya juga saling mempengaruhi. Ketika mental kita terganggu, itu juga kalau kita nggak tangani, itu bisa lari ke fisik, yang jadinya nanti psikosomatis. Psikosomatis. Iya. Sering Justru kebanyakan penyakit fisik yang dialami itu dari mental awalnya. Gitu. Oke. Nah terus ini Mas, jadi kalau tadi itu banyak jadi salah satu solusi ya untuk mau curhat ke teman curhat. Nah, yang biasa dicurhatin tuh apa aja sih? Kalau yang biasa dicurhatin itu tergantung dari segmen usia penggunanya ya Mbak. Jadi kalau 17 sampai 24 tahun itu kebanyakan memang yang topik utamanya percintaan. Tapi percintaan itu mungkin memang terdengar agak sedikit lucu, tapi sebenarnya nggak bisa kita pandang sebelah mata juga. Karena di dalamnya itu terjadi juga kekerasan, terjadi juga yang lain-lain seperti itu, termasuk finansial gitu ya. 17 sampai 24. Nah, 25 sampai 35 itu isu utamanya adalah masalah keluarga dan juga finansial. Gitu. Nah, yang mendengarkan, yang merespon curhatan di Teman Curhat ini siapa, Mas Pandu? Untuk yang merespon itu kita sebutnya agent. Agent itu adalah orang-orang yang memang profesional di bidangnya, ahli di bidangnya, profesinya yang sesuai dengan kebutuhan dari permasalahan yang ingin diceritakan. Jadi konsultan-konsultannya mulai dari psikolog, mulai dari coach, hipnoterapi, mulai juga ada kita konsultan finansial, konsultan hukum. Jadi memang kita sediakan untuk mereka bisa mengkonsultasikan apa yang mereka alami
itu sampai ke akarnya. Oh. Jadi memang ya kita konsultasi sama ahlinya. Nah, kalau seandainya pada saat pertama kali mendaftar di teman curhat, kemudian bingung, saya harus konsultasinya kemana? Nah, itu gimana? Nah, kalau sekarang itu kita bisa konsultasi, ada pre-konsultasi dulu untuk screening, itu bisa sama admin. Jadi, dan itu free, bisa, misalkan saya punya masalah ini nih, bagusnya kemana ya, gitu. Oh, jadi ada pre-interview screeningnya Iya, dulu screening gitu dulu, ya? supaya nggak salah alamat nantinya. gitu. Oke. Dan pada saat ini teman curhat menyediakan ada konsultan, psikolog, macam-macam, apakah ada sertifikasinya, ada kriteria khusus untuk orang-orang yang tentunya harus kompeten dong? Iya, tentu. Itu juga kita verifikasi, jadi bukan asal orang bisa masuk. Kalau dari psikolog sendiri itu yang tentunya syarat utamanya dia punya namanya SIPP, surat izin praktek psikologi. Dan itu harus aktif. Kalau nggak aktif kan juga dia harus perpanjang gitu. Jadi memang kita punya beberapa kriteria khusus yang mewajibkan, karena itu kan nanti relate-nya dengan tanggung jawab dan lain-lain gitu. Tapi Mas, sejauh ini dalam perjalanannya, masalah yang paling berat itu apa sih yang pernah disampaikan di teman curhat? Masalah yang paling berat. Iya, yang mungkin susah untuk dihadapi atau urgent sekali untuk ditangani, ada nggak? Ada. Itu relate dengan kekerasan dalam rumah tangga dan juga pelecehan. Oh, dan itu bisa ya disampaikan di teman curhat? Bisa. Kalau makanya kenapa kita ada sebenarnya konsultan hukum, karena kalau di psikolog atau di hipnoterapi itu kan untuk menyembuhkan luka batinnya. Tapi kalau misalkan dia masih tinggal serumah dengan stresornya atau yang menyebabkan permasalahan itu gimana jadinya? Jadi makanya kami mencoba untuk menyelesaikan masalah sampai di akarnya, untuk konsultasi kalau misalkan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, itu sampai ke kita bisa konsultasikan di ranah hukum juga sebenarnya gitu. Okay. Jadi sampai ke akar, sampai selesai ya masalahnya. Sampai selesai. Nah, biasanya kalau orang yang punya masalah yang kemudian harus diselesaikan dalam kurun waktu yang panjang, gimana sesi di teman curhat? Apakah terputus untuk kurun waktu tertentu atau bisa lama? Bisa lama, tergantung dia memang beberapa sesi yang dilakukan, beberapa sesi yang kebutuhan, karena setiap orang kan kebutuhan sesinya beda-beda, Mbak. Gitu. Ada yang misalkan 1 kali sesi konseling udah selesai, udah lega. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang memang sampai pendampingan. Oh, gitu. bisa sampai pendampingan. Dan Iya. itu disiapkan oleh teman curhat? Iya, kita punya well-being coach namanya untuk bisa mendampingi. Karena kalau coaching itu kan dia untuk reach goals. Jadi kita mau kemana, kita punya goals, nah itu didampingi sama coaching. Oh, begitu. Jadi panjang pemirsa, mulai dari sesi curhat sampai dengan nanti selesai solusi masalahnya apa. Tadi Mas, saya sudah buka ya di handphone, pemirsa ini bisa Anda akses juga langsung secara online. Ada banyak sekali kategorisasinya, mulai dari financial, kemudian karir. Iya. Nah, kan banyak nih pemirsa. Nah, yang paling populer, yang banyak sekali diakses apa Mas? Itu ada 2. Yang pertama adalah psikolog, kemudian good listener agent. Yang menarik, kalau psikolog mungkin kita udah tahu semua ya, itu memang profesi yang sudah sangat profesional untuk bidang mental health. Tapi yang menarik ini adalah good listener. Good listener itu konsepnya adalah peer counselor. Jadi counselor tapi sesama gitu, sebaya, counselor sebaya. Oke. Dia tugasnya adalah perannya hanya mendengarkan. Jadi kadang kan kita hanya butuh cerita, hanya butuh untuk meluapkan unek-unek gitu, tanpa butuh mungkin dapat nasihat atau solusi atau dijudge gitu kan. Good listener itu perannya memang pure untuk mendengarkan. Gitu. Dan itu paling sering diambil juga sesinya. Oh, jadi bisa kalau yang membutuhkan orang yang mendengarkan datang ke teman curhat juga. Karena mendengar itu udah jadi kebutuhan primer sekarang, Bu. Iya, maksudnya kalau menurut saya gitu ya, kita sangat butuh untuk didengar. Kalau tadi kan semua ranahnya individu, Mas. Ya. Perkembangan selanjutnya untuk pengguna teman curhat gimana? Kita juga sebenarnya bergerak untuk di suatu organisasi. Jadi di mana tim itu kan bisa well perform kalau dia memang sehat secara fisik, sehat secara mental, dan kita bisa capture. Jadi toolsnya atau fiturnya di teman curhat itu tidak hanya kita konsultasi. Sebenarnya konsultasi itu bagian dari journey psikoterapi aja. Tapi sebenarnya kan kita harus capture dulu di awal. Kita harus potret bagaimana kondisi di suatu keluarga, bagaimana kondisi di suatu organisasi, bagaimana tingkat stresnya, bagaimana happiness indexnya.
itu bisa kita capture dengan tools-tools. Kita punya tools seperti ada assessment untuk mengukur tingkat stres, untuk mendeteksi adanya tanda-tanda depresi di anggota keluarga, di anggota organisasi seperti itu. Karena kita kan kalau nggak pernah di capture, kita nggak pernah tahu Mbak, tiba-tiba kejadian aja Betul. gitu kan, kasus-kasus bunuh diri yang terjadi kan seperti itu karena tidak pernah dideteksi seperti itu. Jadi bisa preemptif dan preventif juga ya Dan dengan iya. teman curhat. Dan itu relate dengan data pengguna kita yang lebih banyak laki-laki 58%. Justru data bunuh diri di dunia itu didominasi juga laki-laki Mbak. Kenapa? Karena laki-laki cenderung memendam dan tidak bisa meluapkan. Mungkin karena nggak punya tempat yang aman gitu ya. Dan cenderung terjebak dengan toxic masculinity di mana laki-laki itu harus kuat, laki-laki itu nggak boleh nangis, laki-laki itu nggak boleh cengeng, padahal itu sangat berbahaya. Jadi ketika sesuatu yang dirasakan itu selalu dipendam, itu akan jadi bom waktu ya. Jadi ternyata itu ya pemirsa analisa dari teman curhat mengapa ternyata 58% ya Mas total penggunanya adalah laki-laki. Menarik sebenarnya. Nah Mas, ini semuanya judgement, analisa, apakah berbasis profesional saja manusia yang menganalisa atau mungkin ada teknologi, ada AI di belakangnya? Ada AI di belakangnya. Ada AI juga, jadi dari studi yang kita alami, yang kita punya, data drivernya itu memang juga insight-insightnya. Pertama manusia yang melakukan, kita punya scientist juga di teman curhat. Kebetulan juga kita ada kerjasama dengan kampus UAG, jadi memang data-data itu diolah kemudian diterjemahkan masuk jadi AI juga. Oh, jadi ini adalah kolaborasi ya. Iya, Ternyata ada manusia, pemirsa profesional dan juga ada AI-nya. Iya. Nah, ini kan banyak nih kategorisasinya mulai dari isu kesehatan, finansial, apalagi setelah ini? Kita untuk saat ini masih mencoba untuk ekspansi sih Mbak. Jadi kalau kategorisasi kita udah cukup. Kenapa kita ambil seperti itu? Karena kita based on data juga kan. Kita melihat data bahwa ternyata problem-problem atau permasalahan-permasalahan ini yang diambil seperti itu. Makanya ada beberapa jenis konsultan. Karena itu keputusan diambilnya bukan hanya karena based on assumption, tapi memang kita lihat ternyata ada kebutuhan di sini. Cara daftarnya gimana Mas? Kalau cara daftarnya tinggal download aja sih di Play Store atau App Store. Jadi gampang ya sebenarnya, one click away. Betul. Anda bisa coba aplikasi teman curhat, mudah-mudahan bisa jadi solusi kalau memang Anda sedang membutuhkan. Mas Pandu, terima kasih banyak Terima kasih, Mbak karena Fai. sudah memberikan perspektif baru, ada solusi baru pemirsa dari handphone Anda masing-masing. Terima kasih Mas Terima Pandu. kasih Mbak Fai. Nanti pemirsa saya jeda, kami masih akan kembali untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.